selamat datang kembali di channel Everyday River Day. Kali ini khusus membahas soal perbedaan budaya antara Inggris dan Indonesia. Karena keluarga saya adalah keluarga kawin campur. Saya berkeluarga negaraan Indonesia, suami saya berkeluarga negaraan Inggris, dan anak kita adalah anak kawin campur antara budaya Inggris dan budaya Indonesia. Saya punya anak namanya River. River sekarang usianya 2 tahun setengah. Sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu kalau saya bukan pediatrician, saya bukan dokter anak, saya bukan bidan, saya bukan orang yang bertugas di bagian kesehatan atau anak kecil. Dan saya mau bagikan perbedaan cara mengurus bayi baru lahir atau bayi 1-2 bulan lah umurnya di Inggris dan di Indonesia yang saya alami dan yang saya lihat sendiri. Langsung saja, yang pertama, bonding time. Di sini, di Inggris, bonding itu sangat-sangat utama ketika bayi baru lahir. Bonding kalau istilah Indonesianya itu untuk menjalin ikatan antara newborn, bayi baru lahir, dengan ibu. Saya ingat sekali waktu baru lahir River. Begitu River dibawa, oh ini bayinya, masih diangkat nih, baru keluar kan si River, saya lahiran normal. Sama suster langsung, ayo, sama bidan langsung, ayo buka bajunya supaya skin to skin antara saya dengan River. Dan saya tuh, padahal masih ada mertua di dalam, mertua perempuan, ada suami sama ada beberapa bidan ya. Saya langsung buka aja baju atasan dan langsung gendong River. Dan itu katanya untuk bonding perlu sekali di awal-awal harinya bayi itu, untuk mama dan anak itu punya bonding time, yaitu skin to skin attachment. Nah itu sama suster juga disarankan sesering mungkin, apalagi pas menyusui, kalau boleh mami itu telanjang aja bagian atasnya biar sama-sama, dan bayi juga telanjang untuk bonding, dan itu sangat perlu, sangat disarankan oleh dokter waktu itu untuk bonding. Di sini tidak ada kata tabu kalau ngasih bayi itu sufor. Sih kalau kita nggak ngasih bayi ASI tuh kita nggak dijulitin sama orang. Justru di sini kita yang ngasih ASI yang sedikit mendapat julid dari orang lain. Kebalik ya, kalau Indonesia tuh kayaknya semua tuh harus ASI. Ibu yang bisa menghasilkan ASI atau enggak tuh tetap harus ngasih ASI. Sementara di sini ibu yang bisa ngasih ASI, beberapa dari mereka memilih enggak ngasih ASI tapi hanya sufor. Sebagai contoh ya, kayak mertua saya waktu dia beberapa puluh tahun lalu melahirkan suami saya, dia bisa menghasilkan ASI, tapi dia bilang, oh enggak aneh. Dan itu sudah 30 tahun yang lalu. Warga di sini tuh sudah berpandangan ngasih ASI itu aneh. Orang di sini kalau kita menyusui di depan umum tuh harus ditutupi. Kalau enggak sama masyarakat tuh kadang dicibir karena ngapain itu, masa netein di sini. Jadi kayak lama-kelamaan ngasih ASI tuh kayak mulai jadi hal yang aneh di Inggris. Tapi masih sangat banyak orang tua, ibu yang ingin kasih ASI untuk anak-anaknya. Tapi kalau kasih sufor di sini nggak ada yang julitin karena banyak orang yang memilih ngasih sufor. Yang ketiga, di sini tahu nggak, 1 minggu setelah bayi lahir tuh bayi nggak pernah mandi atau nggak diwajibkan mandi. Waktu itu River pun lahir di kala summer ya, di kala panas tuh dia nggak diwajibkan mandi, malah disarankan untuk jangan dimandikan dulu. Jadi waktu River lahir tuh sama bidan tuh kita diajarin gimana cara bersihin bayi. Dia bilang kalau lahir jangan dulu dimandikan karena kulitnya tuh terlalu sensitif. Coba pakai kapas aja, kapas air bersih tuh baru ditotol-totol karena bayi tuh nggak kotor kok, gitu sih kata mereka. Kita nggak mandiin River, nanti kayaknya masuk minggu kedua baru kita pelan-pelan mandiin River. Itu pun saya nonton tutorialnya di YouTube bagaimana cara memandikan bayi. Yang keempat, bayi di sini tidak dibedong atau dipakein gurita atau dibungkus sebungkus-bungkusnya. Malah di sini bayi disuruh sebebas-bebasnya, kalau boleh telanjang aja, cuman pakai popok. Dan ini pernah karena saya waktu di rumah sakit, pas River lagi di inkubator tuh saya kan harus gantiin River baju. Habis saya gantiin baju, saya pakein untuk dibedong. Terus saya pergi keluar makan, setelah saya kembali saya ditegur sama perawat. Dia bilang, jangan dibedong anaknya, jangan dibungkus, ini terlalu banyak bungkusan, nggak usah dipakein
sarung tangan, sarung kaki, udah jangan dibungkus, apalagi yang utama jangan dibedong sih dia bilang, karena nanti dia bisa kepanasan. Kalau suhu tubuhnya terlalu tinggi nanti bisa ya berakibat fatal. Kalau di Indonesia kan kita dipakein gurita, dibedong, dibuat senyaman sangat mungkin lah. Ternyata kalau di sini tuh sangat dilarang. Intinya bayi itu jangan sampai overheated ya, jangan sampai kepanasan. Contohnya tuh ada pas sepupunya suami saya, dia punya anak 2, pas dia lahiran tuh anaknya kembar. Terus pas keadaan summer di sini tuh 20 derajat cuma, terus dia bedong lah anaknya. Tiba-tiba anaknya harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit bilang dia terlalu kepanasan. Jadi kayak di rumah sakit tuh benar-benar dibukain semua bajunya pelan-pelan satu persatu supaya anak ini bisa dingin kembali, suhu tubuhnya bisa kembali normal. Selanjutnya, di sini segala produk bayi itu nggak ada yang berbau, atau setidaknya 90% nggak ada yang berbau. Jadi kayak minyak bayi, sampo bayi, sabun bayi, parfum, malah sini nggak ada parfum bayi ya, kolon-kolon tuh nggak ada. Di sini semua itu baunya netral, karena kayaknya memang hukumnya di sini ya aturannya. Soalnya mencegah kalau ada bayi yang alergi sama bau-bau atau wangian tertentu. Kalau di Indonesia segala macam wangi ada, dan segala macam produk dengan segala macam wangi lah ada. Oh ya, dan di sini juga kita nggak ada istilahnya minyak kayu putih untuk anak bayi. Ya, kalau di Indonesia kan kita lahir kasih anak minyak kayu putih biar enak ya, suhu tubuhnya enak, rasa panas. Di sini nggak ada dong, saya cari-cari nggak ada semacamnya. Saya harus beli dari Indonesia, itu saya bawa kemarin pulang kampung 2 yang tinggi-tinggi. Selanjutnya yang paling astaga naga di Inggris, bayi baru lahir pun tidak disarankan untuk tidur bersama ibu di kasur yang sama, atau di sofa, atau di tempat manapun. Intinya nggak boleh bobok sama-sama. Disarankan ya, itu sih bukan ilegal kalau kita bobok sama bayi, cuman sangat disarankan nggak tidur bersama-sama. Alasannya bagus, karena sering terjadi sudden infant death symptoms or syndrome. Sorry ya kalau salah, saya tulis aja. Jadi kayak bayi itu ketindih sama kita. Misalnya kita kan tidur kadang nggak bisa kontrol apa yang kita lakukan, dan bayi itu bisa ketindih dan nggak bisa bernapas. Atau nggak disarankan juga kita tiduran sama bayi di sofa, takutnya kita ketiduran kan ibu baru, ayah baru kan capek ya, takutnya bayi itu jatuh. Jadi nggak disarankan. Boleh tidur sama bayi di kasur yang sama walaupun malam, asalkan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia ya langsung ya, kita mama, papa, anak tidur, sama kakak tidur semua satu kasur, no problem. Di sini tuh nggak boleh. Malah bayi tuh harus dilepas di basinet, kayak keranjang bayi sendiri, dan disitulah bayi tidur di sebelah tempat tidur ibu. Nah, dan aturannya di sini kalau bayi bobok tuh nggak ada pakai bantal, nggak. Pokoknya dalam tempat tidur bayi itu hanya boleh ada bayi aja dan baju bayi, dan nggak boleh ada selimut, nggak boleh ada bantal, nggak boleh ada boneka. Pokoknya hanya kayak ini dah, ini kasur, dah ini bayi, dah tidur begitu aja sendirian. Alasannya sih sangat medikal ya, sangat logis. Takut bayi itu ketindih dengan selimut, terus nggak bisa gerak, nanti nggak bernapas, atau begitu juga dengan bantal, begitu juga dengan boneka. Sisi nggak enaknya sih, kasihan ya bayi umur sekian, masih umur 1-2 hari sudah nggak tidur sama orang tua saat malam. Bagaimana lah rasanya ya, kalau kita aja kadang nggak suka kan tidur sendirian di kasur yang gede, nggak ada temen tidur. Ya, apalagi kalau bayi yang sudah 9 bulan di dalam perut ibu. Selanjutnya, di sini bayi itu sedini mungkin kalau udah bisa tidur sendiri di tempat tidurnya tuh ditidurin dong di kamar bayi, jadi bukan lagi sama mama papanya. Sedih banget. Dan contohnya teman saya, anaknya masih usia 3 bulan, sudah dia kasih tidur di kamar anak sendiri. Waktu itu saya pikir apa saya kasih River juga ya di kamar sendiri. Cuman saya pikir sama suami pikir, sayang kasihan banget, nyaman, apalagi ya bayi usia 3 bulan sudah dikasih bobok sendiri di tempat yang asing, ditaruh lagi di kamar yang asing, nggak satu kamar dengan mama papanya. Kayak kasihan sih bayi, nggak selamanya bayi ya. Ya paling pol-pol lah 2-3 tahun mereka bareng kita di kamar kita. Habis itu juga mereka pindah ke kamarnya sendiri. Jadi saya pikir enggak lah, bayi saya tetap sama saya selama mungkin dia mau, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau di Indonesia kan kita selalu ya sama ya dengan pola pikir kita ya, orang Indonesia ya, bayi ya udah tidur sama kita sampai dia udah gede, udah sekolah, baru di sana tidur sendiri sana.
Ya begitulah, saya juga kayaknya mau begitu juga. Ya dah. Selanjutnya di sini bayi itu biasanya di Indonesia kita setelah lahiran kan ada di beberapa tempat daerah tuh aturan mama dan anak tinggal dulu di rumah 40 hari, jangan dulu keluar, atau beberapa dalam jangka waktu tertentu stay di rumah ya kan. Kalau di sini nggak ada aturan seperti itu. Ya mau pulang rumah sakit hari ini, abis itu kamu mau ke mall bawa anakmu jalan yang baru berusia beberapa jam, silahkan, nggak ada yang marah, nggak ada yang julitin. Saya inget banget waktu itu ke Children Center ya, ke grup anak-anak tadi. Terus ada nih salah satu mama, udah lahiran dong dia, suaranya kecil banget, masih merah. Udah berapa minggu atau berapa hari, tahu nggak dia apa? Oh ini baru lahir kemarin, dan sudah langsung dibawa ke grup. Ya udah begitu waktu apa ya, agak ya, kalau saya kan orang Indonesia ya, kalau kita kan ya maunya tetap 40 hari di rumah, maksudnya supaya apa ya, karena bayi masih newborn, mungkin masih prone, masih bahasa Indonesia apa tuh, masih sangat lemah lah antibodinya untuk kena sama dunia luar, untuk ada anak-anak lain yang mungkin ingusan, batuan lah, virus lah, segala macam. Jadi ya kita mungkin itulah maksudnya kita tinggal di rumah 40 hari sampai bayi ini benar-benar ya strong lebih dikit lah, habis jemur-jemuran. Oh ya, di sini jarang banget kita lihat mama-mama di jalan, di toko, di mall gendong anak. Mau anaknya sekecil gini kek, mau segede gini kek, ada di stroller. Indonesia kan ya seneng banget ya kita gendong, apalagi anak masih baru lahir kan ringan. Kita jalan-jalan gendong anak ya it's okay. Di sini mana kita ke warung pun anak tuh didorong walaupun usia 1 bulan dan strollernya segede ini, anaknya sekecil ini ya tetap pakai stroller. Yang terakhir di sini sangat ketat. Anak bayi itu jangan dikasih cairan apapun yang bukan atas saran dokter selain susu sampai dia umur 6 bulan. Air pun jangan, teh manis apalagi, kopi apalagi, sirup apalagi, intinya cuman boleh dapat susu. ASI atau sufor nggak masalah, yang penting susu. Bisa dikasih air, sirup, kalau dokter bilang ya boleh, itu pun biasanya kalau anak itu constipation ya, agak susah ke belakang, barulah dikasih cairan-cairan tersebut sama dokter. Kalau di Indonesia dikasih kopi sedikit katanya untuk bikin apa ya itu, lupa aku, tapi ada kasih kopi sedikit katanya biar kuat atau gimana gitu antibodinya, atau dikasih teh manis sedikit, atau dikasih air buat tambahin sufornya biar dia kenyang. Di sini tuh nggak boleh sama sekali. Sama juga dengan empasi, nggak boleh dikasih makanan apapun sebelum 6 bulan, kecuali dokter menyarankan lain ya, karena ada alasan medis. Jadi kayak ngasih pisang pun jangan, nggak boleh sama sekali. Demikian teman-teman, beberapa perbedaan cara mengurus bayi, membesarkan bayi, melahirkan bayi di Inggris dan di Indonesia. Sama-sama baik, sama-sama ada buruknya. Tapi yang penting kalau buat saya sih bonding antara mama dan anak. Yang penting anak itu bisa merasakan kehangatan cinta dari orang tuanya. Terlepas bagaimana cara mereka mengurus, membesarkan, yang penting bayi itu tahu dia dicintai luar biasa sama ibunya, sama bapaknya. Terima kasih ya sudah bersama-sama dengan saya. Kali ini nggak ada suami, nggak ada anak. Dikunjungi aja vlog saya, vlog ini. Nanti banyak video-video yang lain yang ada penampakan suami sama anak saya. Terima kasih sudah nonton. Kalau suka silahkan di like. Kalau suka banget silahkan di subscribe. Kalau jatuh cinta silahkan di share. Oke deh, terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap sehat. Bye-bye.